ke Pak Benny Ramdhani sebagai tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ini ada sosok Arsyad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin, seorang pengusaha dan yang juga banyak di bawah juga tentu akan banyak pengusaha-pengusaha. Ini harapannya memang untuk logistik pemilu atau seperti apa? Karena publik memandangnya seperti itu. Ini kayaknya perlu buat logistik dan is it possible to elevate the vote gitu? Apakah mungkin bisa menaikkan elektoral kalau hanya mengandalkan pengusaha dan bukan akar rumput? Tadi saya sudah jelaskan, Mas. Oke. Popularitas orang-orang atau tokoh yang masuk di tim pemenangan penting, tapi lebih penting adalah rekam jejak di masa lalu. Bisa dibayangkan terlalu mahal Indonesia masa depan yang dimaksud Bung Jaki tadi. Jika dimulai dengan tim pemenangan yang tersandera dengan berbagai kejahatan masa lalu. Kita bicara tentang visi misi presiden yang semua itu dirumuskan oleh tim pemenangan. Ya, bagaimana mungkin orang-orang yang terjebak masa lalu masuk dalam tim kemudian terlibat dalam perumusan visi misi presiden dan wakil presiden? Pasti ada kepentingan, ya, penyelundupan kepentingan ekonomi, kepentingan dari kejahatan kartel, ya, dan sebagainya. Ini kan berbahaya sebetulnya. Jadi kita tidak boleh melupakan rekam jejak masa lalu dari orang, dan itu harus jadi mistar ukur untuk Indonesia yang sangat mahal digadaikan ke orang-orang yang memiliki masa lalu yang gelap, ya. Ini penting nih. Yang kedua, kita punya sejarah 5 tahun lalu, Bung Jaki. Ya, segregasi sosial itu tercipta, keterbelahan masyarakat hingga hari ini dirasakan. Bagaimana hoax yang Anda maksud tadi, fitnah, adu domba antar suku dan agama, penyebaran kebencian. Ayo kita jujur, itu dilakukan oleh siapa? Bagaimana Pak Jokowi dituduh sebagai anak PKI, bagaimana Pak Jokowi dengan istananya dituduh sebagai sarang komunis, ya, dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi kita tidak boleh melupakan masa lalu, sehingga tim kami benar-benar diproteksi, ya. Kemudian juga kami membaca profiling dari masing-masing tim. Itu sangat serius lah. Pernahkah ya di Facebook, media sosialnya dia menyebarkan kebencian, fitnah, hoax, ya, dalam kontestasi demokrasi? Itu semua kami rekam, itu semua kami baca, sehingga kami menyatakan clear and clean bagi tim kami. Saya nggak tahu ya kalau di sebelah apakah melakukan cara-cara seperti itu atau tidak, atau justru memeliharanya misalnya untuk dikapitalisasi dalam Pilpres ya 2024. Setelah merasa sukses misalnya di Pilpres 2019. Kita nggak tahu nih. Oke. Kita tuduhannya tadi Mas Arsyad bergabung hanya untuk mengkapitalisasi logistik, enggak lah ya. Kan kita diatur oleh undang-undang pemilu ya, setiap dana pemilu, dana Pilpres itu juga diatur ya oleh undang-undang yang semua harus serba transparan ya. Saya yakin ini bisa dipertanggungjawabkan kepada publik lah. Kita hanya ingin bagaimana pesta demokrasi ini penuh riang gembira, tanpa hoax, tanpa penyebaran kebencian, tanpa menggunakan isu-isu identitas yang dikapitalisasi hanya untuk sebuah kekuasaan. Kemudian juga fitnah dan adu domba antar agama yang segregasi sosial itu kita rasakan, dan keterbelahan di masyarakat ya. Hingga hari ini sangat menyedihkan. Ini sangat merobek ya wajah kebangsaan kita. Ini sangat mengotori ya merah putih kita. Dan ini kita tidak harapkan terjadi lagi di Pilpres 2024. Baik, nah, sekedar informasi juga nih pemirsa Kompas TV, saudara, bahwa Pak Benny Ramdhani ini juga sebagai Ketua BP2MI ya saat ini. Kepala, Mas. Ya, Kepala BP2MI. Nah, ini Kepala BP2MI ini yang mengurusi pekerja-pekerja migran. Nah, ini isu-isu soal tenaga kerja juga sangat menarik untuk dibahas sebenarnya. Dan di dua tim ses, baik di kubunya Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran, juga ada dua sosok yang pernah dan saat ini menjabat sebagai Kepala BP2MI, dulunya namanya BNP2TKI ya kalau saya tidak salah. Nah, ini isu tenaga kerja, apakah ini juga jadi salah satu cakupan dari tim ses Ganjar Mahfud untuk menarik simpati dari para tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia? Ya pasti Mas ya. Kalau kita lihat di comment center BP2MI misalnya ada 4,8 juta per hari ini pekerja migran kita. Kita terus melakukan penguatan tata kelola, penempatan dan pelindungan, bagaimana negara hadir memberikan penghormatan dan perlakuan yang menempatkan PMI sebagai warga negara VVIP, dan itu sudah dilakukan. Perubahan besar, transformasi ini sedang dikerjakan ya oleh BP2MI, dan tentu tidak lepas dari perintah Presiden Jokowi. Hari ini
Ya, bagaimana PMI diberikan perlakuan hormat dengan penyediaan lounge di 8 bandara internasional. Fast track jalur khusus yang dinikmati selama ini oleh ofisial diplomatik itu berikan kepada PMI hari ini. Bagaimana mereka saat dilepas sebelum terbang itu dilepas oleh kehadiran para pejabat tinggi negara. Mereka dilepas seperti kita melepas kontingen Olimpiade menggunakan jaket, kemudian kemeja, dasi, dan ditempatkan di hotel bintang 4 secara gratis oleh negara. Perlakuan pekerja migran sudah seperti ini saat ini. Mereka juga dibekali credential letter, Mas, hari ini, seperti credential letter yang dimiliki oleh duta besar ketika bertugas ke luar negeri. Nah, tentu peluang kerja yang terus kita buka, kita tangkap di luar negeri dengan mempersiapkan anak-anak muda yang memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, dan kemampuan berbahasa. Nah, ini yang harus didorong oleh negara untuk mengurangi angka pengangguran dalam negeri dan juga tingginya angkatan kerja yang mencapai 140 juta. Oke, baik. Kalau di kubunya Pak Prabowo Gibran, ada nama Nusron Wahid. Ini juga pernah jadi Ketua BNP 2 TKI yang sekarang namanya BP2MI. Siap nih nandingin? Ya, kalau kami melihatnya begini, kalau Bang Nusron ini kan tidak sekedar sosok mantan ketua yang sama nih dengan Bang Denny Ramdhani. Kepala BNP 2 TKI. Tapi kita gunakan kosakata yang serupa gitu, istilah yang sama, yaitu beliau ini punya jejak rekam yang panjang gitu sebagai politisi dan juga bahkan sejak dulu ketika menjadi aktivis, ya kan, bagaimana publik juga bisa melihat dia. Lalu kalau kita bisa mengenai pekerja ya atau migran ya, bisa melihat lah bagaimana misalnya di era Pak Jokowi ini kan begitu kan. Bahwa banyak dari kami misalnya kan bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Lalu bisa dilihat juga di era Pak SBY selama 10 tahun. Seperti apa perlakuan terhadap pekerja dan buruh migran ini. Bagaimana keberpihakan pemerintah. Jadi kalau kita bicara di Dream Team gitu bicara. Bahwa di tim kami ini isinya banyak nih yang di pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Ya. Lalu juga di pemerintahan Pak SBY itu ya dengan segala prestasinya. Bahkan ada juga yang pernah di pemerintahan Ibu Mega gitu. Dan juga ada sosok-sosok yang anak-anak muda tadi yang punya visi ke depan dan punya jejak rekam di berbagai sektor gitu. Ya, kita bicara berbagai sektor sehingga harapannya nanti kita kan ingin bagaimana Indonesia ini ada akselerasi pembangunan ke depannya. Apa yang sudah baik saat ini kita tentu akan lanjutkan, apa yang bagi kita perlu kita akselerasi ya kita optimalkan ke depannya. Nah, tentu disinilah perlunya orang-orang yang punya optimisme tinggi gitu. Tidak sibuk dengan smoke and fire ya, menyebar ketakutan atau kemudian terbayang-bayang masa lalu terus. Kalau kita bicara konflik, mohon maaf nih ya, pertikaian atau persisian atau perbedaan Pak Jokowi dan Pak Prabowo udah selesai itu di 2019. Pak Prabowo dan Pak Jokowi sama-sama udah second, udah pelukan, berjuang bersama untuk Indonesia gitu. Tapi kalau ada yang ingin masih bolak-balik pengen gergaji lagi, pengen lagi bahas-bahas yang istilahnya bagi kita sudah tidak relevan, ya mungkin ya wajar saja. Karena memang ke depan ini kepemimpinan itu bagi yang relevan itu. Tapi ada yang mungkin masih terkendala dengan masa lalu, masih terngiang-ngiang kesuksesan masa lalu. Ingat 2024 dan Indonesia ke depan ini adalah milik yang memandang masa depan, anak-anak muda, generasi baru gitu. Bukan yang sibuk tadi lagi-lagi. Kita bicara mengenai apa yang kita sampaikan, apa yang kita itu kan cerminan dari isi hati kita dan apa yang menjadi pemikiran kita. Kalau dari TKN ya untuk Pak Prabowo Gibran kita fokus nih ya. Publik bisa melihat jejak rekam ya kan, tapi yang bagi kami yang paling penting program-program, visi misi kami mana yang lebih mengena buat rakyat. Nah, itu program-program. Nah, jawaban-jawaban dari Anda semua Bapak-bapak pagi hari ini. Goals-nya kan tujuannya diharapkan bisa dicerna sama yang nonton gitu ya, publik. Mana paslon yang benar-benar punya tim sukses yang menyukseskan visi misi pasangan calon untuk kemajuan negara, mana yang cuma cari untung untuk golongan dan juga mungkin bagi-bagi kue kalau memang sudah nanti menang gitu. Ini kan bisa kita nilai sama-sama. Saya kan terakhir ke Bung Saki sebelum nanti saya tanya juga Pak Muzamil dan Pak Beni. Bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa pasangan ini nanti kalaupun menang itu tidak hanya sekedar bagi-bagi kue karena gemuk sekali. Ini koalisi Anda ini gemuk. Banyak sekali yang harus dibagi sepertinya kalau memang orientasinya bagi-bagi kue. Bagaimana meyakinkan publik agar ini tidak hanya sekedar bagi-bagi kue? Ya, ini kan mudah menunjukkan dukungannya luas. Banyak. Jadi kalau ada yang bilang gemuk, mungkin bagi yang khawatir melihatnya kok yang mendukung saya dikit ya, kan begitu. Nah, tapi ini adalah cerminan dukungan ke publik karena bagaimanapun kami, misalnya, parpolnya gemuk nih di sini, banyak misalnya. Ya kenapa? Ya parpol ini kan cerminan dari aspirasi publik. Kursi di parlemen kan dipilih oleh rakyat.
Kan begitu. Ya kan? Nah, wakil-wakil rakyatnya adalah representasi rakyat di lapangan gitu, di seluruh pelosok Indonesia. Ini adalah satu hal gitu. Sehingga bagi kami ini disatukan oleh gagasan dan semangat yang sama. Bagaimana kita bersama Indonesia maju, kita menuju Indonesia emas gitu. Bagaimana misalnya Demokrat merasa nyaman. Saya kan dari Demokrat ini. Kita bergabung misalnya dengan Kim ini, ya tadi kita punya chemistry nih. Ya semua duduk bersama, duduk bareng, lalu saling menghormati satu sama lain, menjaga kemandirian. Tidak ada satu yang merasa lebih dominan dibanding yang lain, atau kemudian sesama koalisi malah saling tusuk. Enggak, tapi di sini kita jalan bersama dan selalu diingatkan. Mas Ahaye mengingatkan kepada saya, ketua umum saya, people first, rakyat yang utama. Ketika bertemu Pak Prabowo, ternyata semangatnya sama. Nah inilah yang menjadi penting gitu. Rakyat yang utama, pembangunan untuk rakyat. Bukan rakyat yang dijadikan alat untuk membangun saja gitu. Rakyat itu subjek. Ini kayaknya jangan jadikan rakyat yang alat untuk membangun saja. Ini kalau tadi melihat dari posisinya Pak Muzamil kan justru bukan ada di pusat, yang bekerja nanti adalah barang-barang termasuk rakyat juga. Pak Muzamil, terakhir dengan pertanyaan yang sama, bagaimana Anda memastikan juga bahwa tim sukses ini nantinya kalau jika menang pasangan Amin tidak hanya sekedar bagi-bagi kue, tapi juga bagi-bagi kue kepada rakyat yang merata yang Anda sebut tadi, juga ikut memperjuangkan Amin untuk menang di Pilpres 2024. Nanti sambil Anda juga menjawab pertanyaan saya akan tampilkan susunan Timnas Amin ya. Silakan Pak Muzamil. Ya, saya kira harapan publik, harapan kita semua, partai di Indonesia itu tampil menjadi betul-betul corong rakyat. Oleh karena itu, perbaikan kondisi partai, menjadi partai kader, menjadi partai yang betul-betul terseleksi orang-orangnya, itu akan menjadi jaminan bahwa mereka akan memberikan kontribusi yang besar kepada publik. Saya kira harapan publik kepada itu mungkin masih jauh belum tercapai. Kalau bicara partai, kami PKS termasuk yang berbuat untuk itu. Partai kader menseleksi kader-kader terbaik ya dari seluruh Indonesia, berikhtiar berjuang untuk kebaikan Indonesia. Dengan kata lain kita belajar ya, menjadi negarawan. Belum bisa mengklaim menjadi negarawan, tapi kami belajar. Ya, saya kira harapan itu. Ketika partai tidak bisa membuat seperti itu, ya memang kumpulan partai menjadi kumpulan bagi-bagi jabatan saja. Alat mencari kepentingan politik sempit saja. Nah, terkait dengan program yang kami akan lakukan tadi, bagaimana meyakinkan publik. Saya kira kita mengenal ada kota atau wilayah terluar, wilayah terdepan, menunjukkan jauhnya mereka dari ibu kota. Tapi kami ingin mengatakan dalam konteks kesejahteraan dan keadilan, mereka harus 0 kilometer dari ibu kota. Kesejahteraan, keadilan tidak mengenal jarak jauh dan dekat. Itulah yang kita ingin lakukan, pembangunan kita ke depan, mensejahterakan dalam konteks keindonesian keseluruhan, ya, bukan lagi bicara tentang kota dan desa. Baik, seluas itu Indonesia, tapi menurut Anda tetap harus dekat dengan ibu kota pusat pemerintahan rakyat itu. Baik. Dekat dengan kesejahteraan dan keadilan. Baik, dia boleh jauh, tapi dia dekat dengan kesejahteraan dan keadilan. Ya, terakhir Pak Beni, pertanyaan sama. Bagaimana Anda meyakinkan publik, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakinkan publik bahwa nama-nama yang ada di balik tim pemenangan nasional ini tidak hanya menerima kue, tapi juga membagikannya kepada rakyat? Ini bukan sekedar Ganjar, ini bukan sekedar Mahfud. Kita tidak sedang berbicara hanya sekedar kekuasaan. Ini 278 juta rakyat Indonesia yang masa depannya dipertaruhkan. Pada konsepsi Trisakti Bung Karno, inilah yang ingin dicapai oleh Ganjar Mahfud. Negara Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan dalam percaturan politik global. Negara yang berdaulat secara politik, yang setiap kebijakan politik dalam negeri, luar negeri tidak bisa diintervensi oleh kekuatan negara asing. Kita berdikari secara ekonomi, semua sumber daya alam harus dikuasai oleh negara ini untuk sebesar-besarnya menciptakan kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan kekayaan yang dijual kepada asing. Ketiga adalah negara yang berkepribadian secara budaya, menjaga jati dirinya. Nah, secara narasi sebetulnya kita sama. Persoalannya kembali kepada siapa yang mengorkestrasi pemenangan calon presiden dan wakil presiden. Kembali harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak yang bersih.
karena jujur dan adil dalam pikiran itu penting, karena Oke. itu akan berpengaruh pada tindakan. Dan kami menggaransi tim Ganjar Mahfud adalah tim yang memiliki rekam jejak bersih, yang tidak tersandera dengan kejahatan masa lalu, yang tidak dikhawatirkan akan melakukan kejahatan ketika diberikan mandat kekuasaan oleh rakyat. Baik, rekam jejak Anda menjamin ini bisa juga dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga nanti Harus, Mas. tidak sekedar membagikan kue hanya di tim pemenangan betul. tapi juga kepada Ya, semua betul, seluruh betul. rakyat Benar. Indonesia. Pak Terlalu Prabowo mahal sebagai negara menhan ini, Mas. ada rekam jejak. Terlalu mahal Mas di Gibran wali Indonesia. kota Solo ada rekam Ya. jejak. Silakan dinilai, bisa Oke. dilihat. Terlalu mahal Seperti di apa? Indonesia. Entry point perbincangan kita hari ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada publik. Bapak-bapak ini yang di depan layar juga salah satu tim ses para pasangan capres-cawapres. Nanti bisa dinilai sama-sama apakah mereka ini bisa dengan tulus menyampaikan visi misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden atau hanya bersandiwara begitu ya di depan kamera. Ini yang harus kita kawal bersama dan kita sudah mengenalkan mereka ini, ke depannya kita akan berdiskusi soal bagaimana visi dan misi yang ada di masing-masing capres-cawapres baik di ekonomi, hukum, sosial, budaya, ideologi kebangsaan dan sebagainya. Kita akan bahas nanti lebih dalam di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih Bung Herzaki Mahendra. Ya, makasih, Pak. Dari tim ses Prabowo Gibran, lalu Pak Beni Ramdhani dari tim ses semua. Ganjar Makasih, Pak Mahfud, Beni. dan juga Pak Zamil Yusuf dari tim pemenang atau tim sesnya Amin ya, Anies Mohaimin, kapten timnasnya tadi juga dari Angkatan Udara nih, keren ya, Top Gun katanya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Ya.